Pemirsa, kebakaran hebat melanda pabrik minyak goreng di Medan, Sumatera Utara pada Rabu sore. Ya, diduga api berasal dari salah satu gedung tempat pengepakan karton minyak goreng. Kepulan asap pekat dan kobaran api membakar pabrik minyak goreng PT Agro Raya Mas yang berada di Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Kebakaran mengejutkan karyawan yang sedang beraktivitas. Mereka keluar gedung menjauhi titik api. Tujuh unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan dikerahkan ke lokasi kebakaran. Diduga api berasal dari salah satu gedung tempat pengepakan karton atau bungkus minyak goreng. Melihat di gudang atau di mananya, yang ternyata di gudang kalau menurut dari Sapam atau pekerja setempat adalah gudang karton. Gudang karton yang terbakar sekarang sudah mengarah ke dekat kantor. Kondisinya untuk saat ini. Tugas pemadam kebakaran terus berjibaku padamkan api. Dari Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Kebakaran melanda pemukiman padat di Jalan Matraman Dalam 2, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang. Akibat kebakaran, 4 rumah warga ludes dilalap api. Om, tolong Om, share Om, ada kebakaran nih di Matraman Dalam. Api berkobar di permukiman padat penduduk di Jalan Matraman Dalam 2, Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah warga panik keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar hingga menyambar ke sejumlah rumah lainnya. Diduga api muncul dari atap salah satu rumah. Lokasi kebakaran di gang sempit menyulitkan petugas pemadam kebakaran menjinakkan api. Petugas harus memanjat tembok rumah untuk bisa menjangkau titik api. Saya nggak tahu, orang saya tadi lagi di bawah masak, anak saya sama suami saya lagi tidur. Tentunya asap di depan, asap udah ada. Saya kaget lah, orang nggak tahu. Saya lagi di bawah, lagi mau masak. Ada berapa rumah Bu yang? Ya nggak tahu deh tuh depan rumah saya persis. Akibat kebakaran, 4 rumah warga ludes. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, banjirop membuat warga resah, apalagi ibu rumah tangga yang memiliki bayi di Muara Angke, Jakarta Utara. Banjirop kembali menggenangi pemukiman padat penduduk di kawasan Kali Adam, Muara Angke, Jakarta Utara. Kali ini banjir luapan air laut ini mencapai ketinggian hingga 60 cm. Ketinggian air yang terus bertambah membuat warga resah. Kondisi ini terutama dirasakan para ibu yang memiliki anak bayi atau balita. Warga khawatir banjir yang kerap melanda akan mengganggu kesehatan mereka. Apalagi untuk beraktivitas mereka terpaksa harus melewati genangan. Masuk ini Mas, saya juga ini belum tidur, takut masuk aja ini. Terganggu ya, Mbak, ada bayi ya? Iyalah, saya apalagi punya anak kecil, makanya gimana saya juga, suami saya pergi kerja ke lelang, anak saya sama siapa, saya mau pusing. Sementara proyek pembangunan tanggul banjirop yang akan rampung dalam beberapa bulan ke depan digadang-gadang dapat mengurangi debit air laut yang memasuki kawasan pesisir Muara Angke. Warga berharap persoalan banjirop dapat terselesaikan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Razia patuh Jaya hari ke-10 di kawasan perempatan Grogol, Jakarta Barat. Polisi masih banyak menemukan motor tanpa plat nomor. Belasan pengendara sepeda motor akhirnya ditilang. Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat menggelar Operasi Patuh Jaya 2025 di kawasan perempatan Grogol, Jakarta Barat. Tak sedikit pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran dengan tidak mengenakan plat nomor. Sanksi tilang diberikan kepada belasan pengendara sepeda motor. Ya. Plat nomornya kenapa nggak dipakai Pak? Buru-buru Bang. Oh. Di hari ke-10 razia Patuh Jaya,
belasan pengendara sepeda motor terjaring razia karena tak dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan bermotor. Kita temukan masih ada masyarakat yang kami anggap itu sebuah pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, tidak dilengkapi dengan kendaraannya tidak dilengkapi dengan TNKB, terus dengan pelanggar itu melawan arus. Razia Patuh Jaya 2025 akan digelar hingga 27 Juli mendatang. Polisi menghimbau pengguna kendaraan tertib berlalu lintas demi keselamatan dalam perjalanan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, tempat perakitan ponsel ilegal digerebek polisi di Ruko Green Court, Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam seminggu, para pelaku merakit 5.000 ponsel dengan merekondisi perangkat rusak menggunakan suku cadang dari Cina. Petugas mengungkap sindikat penjualan dan pemalsuan ponsel di ruko 3 lantai di perumahan Green Court Cengkareng. Kasus ini terbongkar berawal dari keluhan masyarakat yang membeli ponsel merek terkenal dengan harga murah secara online. Dari hasil pemeriksaan, sindikat ini sudah 2 tahun merakit ponsel ilegal. Mereka menggunakan suku cadang ponsel rusak asal Cina yang diimpor melalui sebuah perusahaan di Batam, Kepulauan Riau. Dalam seminggu, mereka mampu memproduksi 5.100 ponsel rekondisi berbagai merek. Yang dilakukan oleh pedagang ini yaitu melakukan impor secara ilegal, kemudian merakit handphone dengan bahan rekondisi ya. Jadi sebenarnya itu banyak barang-barang bekas ya. Selain ponsel yang sudah siap jual, dari dalam ruko ini juga ditemukan aksesoris lainnya. Total kerugian negara akibat praktik penjualan ponsel palsu dari lokasi ini mencapai 12 miliar rupiah. Di Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, Komnas HAM mendatangi kediaman keluarga diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayunan di Bantul, Yogyakarta. Ya, pertemuan berlangsung selama 3 jam secara tertutup. Komnas HAM mendatangi kediaman Arya Daru Pangayunan, diplomat Kemenlu yang tewas misterius di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta. Pertemuan Ketua Komnas HAM dengan keluarga Arya Daru Pangayunan ini berlangsung secara tertutup di rumah keluarga yang berada di Jalan Munggur Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Kedatangan Komnas HAM ke rumah keluarga Arya Daru Pangayunan untuk meminta keterangan dari keluarga terkait meninggalnya Arya Daru Pangayunan di kamar kosnya. Ya, kami meminta keterangan kepada keluarga korban. Itu aja dulu ya. Ya. Ada pertemuan baru atau seperti apa, Bu? Nanti saja, itu aja dulu. Apa aja yang digali, Bu? Belum bisa. Nanti aja disampaikan. Bu, nanti ini ya. bisa Komnas HAM turun ke sini, emang ada pelanggaran HAM berat, Bu? Nanti kami sampaikan. Pertemuan tersebut berlangsung selama 3 jam dan tidak banyak yang disampaikan oleh pihak keluarga pada awak media. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.